Dia memutar kunci, dan gigi roda itu mulai bergerak. Pintu baja berukuran 25 cm terbuka. Di sini adalah pusat dari villa. Melewati beberapa cermin, datang memeriksa apa yang terjadi di luar. Bahkan jika menyalakan petasan di dalamnya, di luar tidak akan mendengar suara sama sekali. Bahkan majikan rumah itu tidak tahu ada ruang rahasia seperti ini. Dan ketahuan oleh Emma, untuk mengetes loyalitas pacarnya, dia memutuskan untuk menggoda Adrian dan merekam sebuah video. Lalu pun tertawa, kemudian ekspresinya mulai serius. Mengatakan ke pacarnya dia memutuskan untuk putus dengannya. Setelah menyimpan barang-barangnya ke koper, lalu masuk ke ruang rahasia. Di hari pertama, di saat melihat pacarnya pulang, ekspresi bodoh wajahnya membuat dia merasa puas. Melihat ekspresi pacarnya yang tersakiti, dia memutuskan untuk menyerah melakukan tes itu. Ternyata sang pacar sangat setia kepadanya. Membuka tas, dia ingin memberikan pacarnya sebuah kejutan. Tetapi ia tidak menemukan kunci. Dan tiba-tiba teringat saat dia buru-buru mengambil tas. Seharusnya terjatuh di luar. Dia segera berdiri dan memanggil pacarnya. Tidak peduli seberapa keras Emma berteriak, pacarnya yang di luar tetap tidak bisa mendengarnya. Di mana masih sedih, dia mengeluarkan HP-nya, tetapi tidak ada sinyal. Mengambil kunci kamar yang lain, memutar kunci itu, tetap saja tidak ada gunanya. Dia membongkar isi laci, lalu mengambil kursi, melemparnya untuk memecahkan kaca, tetapi tidak terjadi apa-apa. Jendela ini memiliki ketebalan 2 meter. Tenaga Emma tidak ada terguncang sama sekali. Di malam hari, melihat pacarnya yang pulang, dan duduk di atas kasur dengan ekspresi yang sedih, berkata, "Aku cinta kamu." Emma akhirnya mengetahui, apa yang dia lakukan itu sangat bodoh. Di hari kedua, pacarnya memilih untuk lapor ke polisi. Karena dia ada bukti video. Polisi juga tidak bisa berdasarkan kasus yang hilang dan menanganinya. Dia yang berada di dalam ruang rahasia, menemukan sebuah pakaian tentara dan suatu buku diari. Ruangan ini sudah dari lama, dan ditinggalkan oleh seorang tentara. Saat itu demi melindungi diri sendiri, Emma mengingat kejadian yang diberitakan di TV tentang pembobolan penjara. Menggunakan sendok, terus menggali dinding semen. Untuk saja di sini masih ada beberapa kaleng yang sudah kadaluarsa, dan limbah dari sungai bawah tanah. Untuk jangka pendek masih tidak akan mati kelaparan. Tapi seiring waktu, bakteri menyerang tubuh, sama saja bisa mati. Setiap hari melihat pacarnya yang sedih, Emma sangat tidak tega, tapi dia tidak bisa apa-apa. Meskipun keduanya dekat, dia menggunakan tenaga untuk menghancurkan pipa. Dan wastafel muncul riak, pacarnya berada di luar, seperti sebongkah batu. Dia mulai mencuci muka. Emma mengambil batang besi, dan memukul pipa dengan keras. Riak air pun semakin besar. Emma berteriak dengan keras meminta tolong. Pacarnya tetap saja tidak bisa mendengar, karena di luar ada suara hujan dan petir. Seperti inilah, dia mengetuk selama belasan menit, dan hanya bisa melihat pacarnya yang menjauh dari sana. Dia sama sekali tidak ada cara, hanya bisa terus menggali dinding. Waktu sebulan pun berlalu, sendok sudah mulai hampir patah. Lubang di dinding juga masih hanya sebesar telapak tangan. Lampu menyala dan mati. Sama sekali tidak semudah yang dikatakan dalam film. Dia mengguncang generator. Ternyata sudah rusak. Suatu hari setelah 2 bulan, pacarnya ternyata membawa pulang seorang wanita yang cantik ke rumah. Emma di dalam, melihat dengan matanya sendiri dengan apa yang mereka perbuat. Dia juga tidak bisa apa-apa. Dia sangat cemas dan marah, hingga air matanya keluar. Dia tidak terpikir, tes yang begitu mudah, malah merusak hubungannya dengan pacar, dan juga keluarganya. Dengan beginilah dia mendengar dan melihat dari dalam ruangan itu, pacar dan wanita lain, bermesraan di atas ranjang. Dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Di hari kedua, melalui jendela, melihat wanita di depannya ini. Tubuh dan penampilannya tidak sebaik dirinya. Sebenarnya ia masih di luar, menggunakan sikat gigi dirinya untuk sikat gigi. Dia berteriak ke wastafel, melampiaskan amarahnya. Wanita ini sepertinya mendengar suara minta tolongnya. Kemudian dia berteriak lagi, dan terus mencoba.
Wanita ini mulai menyikat giginya. Sangat jelas. Dia tidak mendengar apa-apa, ini hanyalah indera keenam wanita. Di malam hari, Emma bersembunyi di sudut ruangan. Diam-diam menangis, melihat foto dia bersama pacarnya. Dari kegelapan, terus-terusan terdengar suara dua orang yang sedang bermesraan. Ya begitu, dia masih menggali lubang selama setengah bulan. Dia sudah menemukan pelat baja. Ini menyedihkan dan sial. Di dalam ruangan ini, satu-satunya yang bisa dia kontrol adalah suhu katup air di luar. Setelah memanaskan beberapa kali wanita itu, Emma tertawa diam-diam dari dalam ruangan. Tetapi ini juga tidak ada gunanya. Tiap hari juga bisa, wanita itu bersenang-senang di luar. Beberapa saat kemudian, wanita itu menemukan kunci ruang rahasia. Emma sangat cemas, berharap dia terpikirkan kalau kunci itu untuk membuka ruang rahasia. Tapi dia sama sekali tidak terpikirkan hal itu. Dia malah mengira itu adalah kalung, lalu memakaikan ke lehernya. Emma sangat emosi. Besok paginya, dia melihat wanita itu sedang buang air di luar. Mengangkat batang besinya, lalu memukulnya ke pipa. Cekungan air berfluktuasi, membuat wanita itu melihat sesuatu. Dan dia pun ketakutan. Dengan cepat menjauhinya, tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Dan berkata, mulai. Emma dengan sekuat tenaga mengetuk. Wanita ini berkata berhenti. Emma langsung berhenti. Wanita ini teringat ayahnya yang meninggal. Jangan-jangan dia kembali untuk melihat dirinya. Ternyata bukan, karena riak air itu tidak bergerak. Dia teringat pacarnya yang sekarang. Kalau 2 bulan yang lalu kehilangan istrinya. Muncul suatu masalah. Emma mengetuk dengan lebih kuat lagi. Wanita bodoh ini, akhirnya menebak dengan benar. Dia bertanya, kamu sudah mati? Emma pun tidak mengetuk. Wanita ini lanjut bertanya, apakah dia dikurung? Air riak itu mulai tergerak. Wanita ini ingin melepaskan cermin itu. Tapi tidak bisa. Dia melihat anjing di luar sedang menggali dinding. Ia pun mulai mencari dengan teliti. Membuka lemari baju. Mencari di balik buku. Dan menemukan sebuah lubang kunci. Dia melihat kunci yang ada di lehernya. Setelah memasukkannya, wanita itu tiba-tiba berhenti. Dia terpikirkan apa lagi. Emma sangat cemas. Ia kembali ke wastafel. Dan diam-diam melihat dirinya sendiri. Di saat wastafel itu kering. Pacarnya sudah pulang. Dia menahan dirinya dan tidak terjadi apa-apa. Setelah menciumi pacarnya, dia melihat dirinya sendiri di cermin. Bisa melihat suasana hati orang-orang di dalamnya. Dalam hati Emma, ia tidak akan tenang untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa wanita ini tidak rela melepaskan kekayaan dan kebaikan pacarnya. Esoknya, wanita ini menutupi sekitar lubang kunci itu. Demi orang-orang tidak menyadarinya, dia memutuskan untuk mengurung Emma di dalam. Untuk selamanya, di dalam hatinya yang terdalam. Tahu jika Emma keluar, dirinya di keluarga ini sudah tidak ada artinya lagi. Beberapa waktu sudah berlalu. Wanita ini ingin melihat-lihat Emma. Sudah mati apa belum di dalam ruangan itu. Menghadap ke cermin dan memanggil beberapa kali. Tapi tidak ada orang yang menjawab. Dia membuka katup air, menggunakan uap, dan menulis di cermin. Kamu baik-baik saja. Tetap tidak ada yang menjawab. Wanita itu mengambil kunci. Memutar kuncinya. Perlahan-lahan pintu itu terbuka. Berjalan masuk ke dalam. Mencium suatu bau yang aneh. Ruangan di dalam ini sangat kecil. Hanya beberapa meter persegi. Di atas kasur, wanita ini melihat Emma. Di saat ia menghampirinya untuk memastikan masih hidup atau tidak, Emma tiba-tiba membukakan matanya. Lalu menarik wanita itu. Merebut kuncinya. Lalu keluar dari ruangan itu. Dan menutup pintunya. Dia melihat mukanya sendiri yang pucat. Berjalan ke ruang tamu. Melihat teriknya matahari yang sudah lama dia tidak lihat. Dia sekarang tahu keluarga ini tidak bisa menerima dirinya lagi. Di waktu yang bersamaan, pacarnya pulang ke rumah. Anjingnya mulai menggonggong. Membawa pria itu ke ruang rahasia. Dia menyadari sebuah kunci yang sangat tua. Di depan cermin. Dan selembar foto ia bersama mantannya. Membuatnya terpaku diam. Pacarnya yang sekarang menghilang. Mantan pacarnya juga sama hilang. Apakah ada masalah dengan kamar ini? Saat ini Emma sedang di tepi laut melihat ke lautan.
Seolah terlahir kembali, wanita itu di dalam ruangan rahasia. Setelah siuman, sampai di sini film pun selesai. Aku percaya, Emma perempuan yang baik hati ini. Beberapa saat kemudian, dia bisa kembali untuk menolong wanita itu. Film ini membuatku mengerti satu hal. Rata-rata wanita itu selalu mencari hal yang tidak ada masalah menjadi masalah. Jika membiarkan wanita makan terlalu banyak, itu jauh lebih tak terbayangkan daripada pria. Aku adalah Da Chong Ming. Cerita selanjutnya